Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sintaksis bersama saya Siti Nabila. Hari ini kita akan membahas 3 unit penting dalam struktur bahasa Indonesia yang dikaji dalam mata kuliah sintaksis, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yuk kita kupas satu persatu secara sederhana dan contoh yang pastinya mudah dipahami. Kita mulai dari frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Contohnya, rumah itu, mobil baru, atau di sekolah itu. Nah, contoh kalimatnya seperti ayah membeli mobil baru. Analisisnya, ayah berperan sebagai subjek, membeli adalah predikatnya, dan mobil baru adalah objek. Frasanya adalah pada kata mobil baru, yang di sini berfungsi sebagai objek. Jenis frasa berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Endosentris adalah frasa yang memiliki inti atau pusat, dan salah satu unsurnya bisa menggantikan fungsi dari frasa tersebut. Contohnya, dua orang mahasiswa. Intinya dapat berupa orang atau mahasiswa. Sedangkan sebaliknya, frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki inti, tidak setara, dan biasanya diawali dengan preposisi di, ke, dari. Contohnya, di sekolah. Salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan. Lalu berikutnya jenis frasa berdasarkan inti kata. Yang pertama adalah nominal, yaitu frasa yang inti katanya berupa kata benda, seperti buku catatan, perpustakaan baru, atau gedung itu. Yang kedua, frasa verbal. Intinya berupa kata kerja, seperti sedang makan, sedang berjalan, atau akan pergi. Yang ketiga, yaitu frasa adjektifal. Intinya berupa adjektiva atau kata sifat, misalnya terlalu cantik atau terlalu tinggi. Dan yang keempat adalah frasa preposisional. Intinya itu adalah kata depan atau preposisi, di, ke, dari. Contohnya di ruang kelas atau ke Banda Aceh. Selanjutnya kita beranjak ke klausa. Apa itu klausa? Nah, pengertian klausa adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Artinya, di dalam klausa itu minimal terdiri dari subjek dan juga predikat, dan belum menjadi kalimat karena belum diakhiri dengan intonasi atau tanda baca. Ibaratnya barang nih, maka klausa ini adalah barang setengah jadi. Contohnya pada klausa kamu pergi. Nah, di sini bisa menjadi kalimat kalau menjadi penulisannya seperti ini. Kamu pergi. Berbeda teman-teman, karena di kamu pergi, nah di sini tidak diawali dengan huruf kapital dan belum ada intonasi akhirnya. Kemudian jenis-jenis klausa itu ada dua. Yang pertama, klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas artinya dapat berdiri sendiri. Nah sebaliknya, klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak akan memiliki makna seperti itu. Contohnya adalah pada kalimat, Anissa sedang membaca ketika saya datang. Bagian Anissa sedang membaca itu merupakan klausa bebas. Sedangkan pada kalimat ketika saya datang, nah di sini adalah klausa terikat karena cirinya itu diawali dengan konjungsi. Konjungsi yang di sini pada kalimat ini adalah kata ketika. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna lengkap dan juga mempunyai intonasi akhir. Biasanya strukturnya itu adalah subjek, predikat, dan juga intonasi akhir atau tanda baca. Contohnya, adik sedang berenang, ibu sedang memasak kuah belangong. Kemudian kalimat juga memiliki unsur. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah pelaku atau apa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Biasanya jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Unsur berikutnya adalah predikat. Predikat adalah apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Biasanya jawaban dari pertanyaan bagaimana atau mengapa. Unsur berikutnya adalah objek yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Lalu unsur pelengkap. Nah, pelengkap ini adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai predikatnya. Kemudian yang terakhir adalah keterangan yang merupakan unsur kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan atau informasi lebih lanjut mengenai suatu pernyataan atau tentang yang dibahas di dalam kalimat tersebut. Untuk pembagian kalimat itu ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama kita lihat berdasarkan unsur pengisi fungsi subjek. Ada dua, yaitu kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang dimana subjeknya melakukan perbuatan. Aktif ada dua, ada transitif dan intransitif. Kalau aktif transitif itu memerlukan objek. Misalnya, penulis menyusun naskah buku. Tidak bisa hanya cukup jadi penulis menyusun, tapi harus ada objeknya naskah buku. Kemudian, kalau yang intransitif yang tidak memerlukan objek. Misalnya, kami bermain di taman. Kemudian yang kedua itu kalimat pasif adalah kalimat yang dimana subjeknya itu dikenai perbuatan. Nah, kalau tadi kalimat aktifnya penulis menyusun naskah buku. Maka kalau dipasifkan itu akan menjadi naskah buku disusun penulis. Kemudian jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa, yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa saja. Contohnya, Budi belajar.
Sedangkan kalimat majemuk terdiri dari beberapa klausa. Nah, majemuk itu ada lagi pembagiannya, yaitu majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Terakhir, jenis kalimat berdasarkan cara penyampaian informasinya ada dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang dan biasanya ditandai dengan tanda kutip. Contohnya, ayah berkata, besok kita akan pergi ke Banda Aceh. Nah, sebaliknya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan sesuatu atau ujaran yang disampaikan oleh seseorang. Contohnya, ayah mengatakan atau ayah berkata bahwa besok kita akan pergi ke Banda Aceh. Jadi itu perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Demikianlah penjelasan materi tentang frasa, klausa, dan kalimat yang sudah dipelajari pada mata kuliah sintaksis. Saya akhiri dengan sebuah pantun, burung irian burung cendrawasih, terbang tinggi ke dokter gigi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.